Udah di-record ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian di pagi hari ini sehat ya. Sekarang bagian mata pelajaran biologi ya. Nah, di sini Ibu akan share screen PPT-nya ya. Untuk pembahasan pertama ini, Ibu akan menjelaskan tentang protista. Dibaca ya anak-anak. Di sini ada 6 macam alga jenis protista yang mirip dengan tumbuhan. Apa sih yang dimaksud propita itu adalah ganggang api yang merupakan uniseluler yang hidup sebagai plankton. Yaitu contohnya protista mirip tumbuhan adalah Gymnodium dan Gonialuak. Adapun ciri protista mirip tumbuhan ini adalah memiliki 2 flagel, kebanyakan hidup di laut, hanya sedikit yang hidup di air tawar itu. Mengandung klorofil A dan C, warna bervariasi mulai dari kuning, hijau, sampai dengan coklat. Ada beberapa bersimbiosis dengan hewan laut seperti koral. Nah, di sini yang kedua itu ada Eglenovita. Eglenovita itu merupakan ganggang uniseluler yang hidup sebagai plankton. Adapun karakteristik protista mirip tumbuhan ini adalah dapat hidup di air laut dengan air tawar. Memiliki klorofil A dan B, memiliki alat gerak berupa flagella. Contoh protista mirip tumbuhan Eglena. Dilihat ya teman-teman, ditulis juga biar kalian paham semuanya. Nah, propita ganggang coklat, yang ganggang coklat itu mempunyai pigmen, pikosantin, klorofil, dan kraton. Sebagian besarnya itu hidup di laut. Tubuhnya itu panjang, mencapai beberapa meter. Di situ ada gambarnya. Memiliki makanan cadangan berupa minyak, laminarin, dan asam alginat. Nah, ada juga Chrysophyta, yaitu ganggang keemasan. Jadi warnanya itu keemasan kan yang tadi coklat ya. Nah, hidupnya itu di air tawar, air laut, dan permukaan tanah yang basah. Ada yang bersel satu dan ada yang bersel banyak. Warnanya itu keemasan. Kenapa keemasan? Karena pigmen kloten dan ekstofil memiliki klorofas kecil, memiliki makanan cadangan berupa minyak atau lemak, dan sedikit. Nah, yang keempat, Ibu akan menjelaskan tentang Rhodophyta. Rhodophyta itu apa sih Rhodophyta? Rhodophyta itu ganggang yang berwarna merah, yang hidupnya itu di laut dalam, terutama laut beriklim panas. Mengandung pigmen klorofil A dan B, phycobilin, dan phycoerythrin. Dikenal sebagai rumput laut. Ada juga klorofita, yaitu ganggang hijau. Memiliki klorofil A, umumnya itu hidup di air tawar. Tubuhnya bersel satu seperti benang, lembaran, dan tumbuhan tinggi. Nah, yang kelima, peranan protista. Apa sih peranan protista? Peranan protista itu dikenal memberi banyak manfaat bagi manusia maupun organisme lainnya. Manfaat terbesarnya itu adalah sebagai penghasil oksigen dan sebagai produsen terbesar di laut. Berikut ini contoh protista yang membawa keuntungan. Jadi contohnya itu ada 4 ya, foraminifera. Foraminifera itu memiliki kerangka kosong yang mengendap di dasar laut, lalu membentuk tanah globigerina yang berguna sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Yang kedua contohnya Entamoeba coli, bakteri yang hidup dalam usus besar manusia dan membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan dan sintesis vitamin K. Ada juga contohnya radiolaria yang hidup di dasar perairan untuk membentuk tanah. Radiolaria, tanah ini mengandung zat kersik yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Yang keempat, contohnya itu ganggang yang tadi sudah dijelaskan di atas yang berwarna coklat.
Pada ekosistem, perairan ganggang bertindak sebagai fitoplankton yang dapat menghasilkan energi bagi organisme heterotrof karena kemampuan melakukan fotosintesis. Nah, di sini ada gambarnya ya. Kalian lihat di sebelah kanan, peranan protista yang menguntungkan bagi kehidupan manusia yaitu ada Laminaria lavenia, memiliki kandungan kalsium yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk pertanian dan makanan ternak. Yang kedua ada Laminaria digitalis, menghasilkan yodium yang dapat menjadi obat untuk penyakit gondok. Yang ketiga itu ada ganggang hijau. Apa sih ganggang hijau? Ganggang hijau itu klorofita, merupakan sumber fitoplankton yang digunakan sebagai pakan ikan dan hewan air lainnya. Dengan kata lain, ganggang hijau merupakan produsen bagi hewan-hewan lainnya. Dilihat ya anak-anak, jangan ada yang ngantuk. Nah, ada juga peranan protista yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Kayak gimana sih? Yaitu mengandung yodium yang terdiri Na, P, N, dan Ca yang dapat dimanfaatkan sebagai suplemen untuk hewan ternak. Nah, di sini ada juga Profira, merupakan spesies alga merah yang dimanfaatkan dalam perbuatan suplemen kesehatan. Yang kesembilan ada peranan protista yang merugikan dalam kehidupan. Jadi di sini tuh peranan protista yang bakal merugikan dalam kehidupan kita itu, yaitu selain membawa keuntungan, protista juga membawa kerugian bagi manusia maupun organisme lainnya. Hal ini disebabkan karena banyak anggota dari protista yang bersifat parasit. Parasit itu kayak jelek gitu ya sifatnya. Berikut ini contoh jenis protista yang membawa dampak buruk bagi makhluk hidup. Ada Entamoeba gingivalis, ada Entamoeba histolitis, ada Tritomas patois, Trypanosoma cruzi menyebabkan jadi di situ bentar ya anak-anak. Jadi kalau entamoeba itu merupakan rhizopoda parasit dalam tubuh manusia. Jadi si entamoeba itu rhizopodanya, jadi parasitnya itu kotorannya itu ada dalam tubuh manusia yang bisa menyebabkan kerusakan gigi, gusi yang biasa disebut penyakit gingivitis. Jadi ada juga di penyakitnya itu di manusia kayak di gigi, di gusi gitu ya. Yang kedua itu Entamoeba histolytica itu merupakan kelompok rhizopoda yang menyebabkan disentri atau penyakit amebiasis. Penyakit ini merupakan infeksi yang disebabkan karena parasit pada usus. Parasit itu kayak cacing-cacing kecil gitu kan, kalian tahu yang ada dalam usus. Jadi itu bisa merusak tubuh manusia itu ya. Nah, yang ketiga itu ada Trichomonas foetus yang menyebabkan keguguran spontan pada ternak. Kalau contoh dari manusia ya, yang tadi itu Trypanosoma cruzi menyebabkan penyakit cegas atau anemia pada anak-anak. Nah, dan yang ke-10. Nih, yang terakhir ya, yang terakhir itu peranan protista yang merugikan dalam kehidupan manusia. Di sini ada Trypanosoma brucei yang menyebabkan penyakit nagana pada hewan ternak. Giardina lambia pada usus yang menyebabkan penyakit disentri, diare, kejang-kejang di bagian perut. Yang ketiga ada Balantadium coli merupakan anggota ciliati yang bersifat parasit pada manusia yang dapat menyebabkan penyakit diare berdarah. Wow, serem ya, yang gejalanya sama seperti penyakit diare biasa. Yang ketiga ada Plasmodium yang merupakan anggota dari sporozoa yang menyebabkan penyakit malaria. Bisa menyebabkan penyakit malaria ya, Plasmodium itu. Dan ada juga yang keempat, Sacrolegnia parasitica yang merupakan jamur yang bersifat parasit pada sisik atau insang ikan yang terluka. Yang terakhir ada Pilotophora nicotin, parasit yang menyebabkan penyakit pada tanaman terbang.
tembakau. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu karena waktunya sudah habis. Kak, semoga kalian semua pada paham yang sudah Ibu jelaskan. Nanti Ibu bagikan ya PPT-nya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah nih, terus gimana, Ja?